gue sulit untuk tidak merekomendasikannya. Karena banyak banget fitur-fitur yang jagoan dimasukin semuanya ke sini. Tablet Xiaomi sudah berubah ya. Berubah ke arah yang positif sebenarnya. Good way. Karena kalau misalkan kalian ingat, sebelumnya kita tuh terakhir ngebahas Xiaomi Pad itu ada di Pad 7 ya. Dan gue sendiri itu ngebahasnya yang Pad 6. Kayaknya udah setahun 2 tahun yang lalu, yang mana kita pakai untuk gaming-gaming. Nah sekarang Xiaomi itu ngebawa fitur-fitur yang sebenarnya kepake banget dan highlight di brand-brand lain, dan semuanya itu dimasukin ke tablet yang satu ini. Dan di video ini kita akan ngebahas semuanya, yang mana fitur-fitur tersebut adalah fitur yang kepake banget menurut gue pribadi untuk harian, entertainment, sampai kerja. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran nih, pengen beli atau pengen explore lebih lah soal si tabletnya, kalian bisa nonton video ini sampai selesai dan kita gali bareng-bareng ya soal si tabletnya. Let's go! Oke, pertama kita unboxing dulu aja dari boxnya ya. Kita pengen tahu apa aja yang ada di dalam Xiaomi Pad 8 Pro saat kita beli si tabletnya. Dan by the way, ini kita pakai yang versi Pine Green warnanya, yang warna hijau, dan 12 GB. Ini yang paling tinggi. Karena kalau misalkan kalian cek di luar sana, itu ada beberapa varian ya. Jadi kan Xiaomi Pad 8 itu ada yang 8 biasa, reguler, ada yang 8 Pro. Nah, kalau yang 8 biasa, itu dia di storage-nya 8256 GB. Harganya 7,5 juta. Dan yang Pro-nya ini itu ada di 9,5 juta untuk yang storage 8256 GB. Dan ada juga yang kita pakai ini itu di 12 GB, harganya 11,5 juta. Jadi perbedaan harganya ketimbang sebelumnya yang di Pad 7 itu lumayan berasa, tapi menurut gue cukup terbayarkan karena ada beberapa hal yang baru atau bonusan-bonusan yang sebelumnya kita tidak dapatkan di Pad 7, itu kita dapatkan di sini. Selain ini, itu ada juga yang warna blue, warna biru, dan ada juga yang warna grey. Nah, buat di dalam boxnya, ini adalah box terakhir yang gue buka, yaitu Focus Pen Pro, yang mana ini sangat menarik pensil ini, karena kalau sebelumnya itu kita dapat yang Focus Pen biasa, yang non-pro, dan yang Pro ini ada banyak fitur-fitur menarik, yang mana nanti kita explore juga ya, si fitur-fitur tersebut. Dan ini semua yang kita dapetin. Selain si tabletnya, kita dapat keyboard case, tapi bukan yang floating. Ini yang biasa. Sama chargernya kita dapat yang full di 67 watt. Jadi dapat hypercharge-nya Xiaomi, dan kabelnya dia tetap pakai yang Type A to Type C. Nah, kira-kira kayak gini nih kalau misalkan udah nempel bentukannya. Dan apa aja perbedaannya dari Xiaomi Pad 8 Pro ke Xiaomi Pad 7 Pro. Yang pertama ada di dimensinya. Pad 8 itu lebih tipis ya. Dia di 5,8 mm, kalau sebelumnya ada di 6,2 mm. Tapi untuk dimensi dari panjang dan lebarnya itu masih sama gitu. Sama bobotnya juga ini lebih ringan. Lebih ringannya itu ada di 15 gram ya, ketimbang sebelumnya yang ada di 500 gram. Jadi turun ke 485 gram. Layarnya sih mirip-mirip aja, tapi di sini itu kita dapat baru di HDR Vivid. Ukurannya masih sama, 11,2 inci. OS-nya sekarang out of the box pakai Hyper OS 3 ya, dan chipsetnya juga dia lebih bagus di Snapdragon 8 Elite. Nah, untuk storage-nya sendiri di Indonesia itu kita dapat yang tadi 8256 dan 512 GB. Nah, untuk jenis dari storage-nya sendiri dia berbeda ketimbang sebelumnya. Yang storage gede yang 256 dan 512 GB kita dapat UFS 4.1. Jadi lebih cepat ketimbang sebelumnya yang UFS 4.0. Buat kamera sama aja, dan kita di sini turun ke bawah, speakernya di sini lebih bagus karena dia support Dolby Atmos. Tetap ada 4 speaker, di kanan 2, di kiri 2. Dan baterainya juga ini meningkat ke 9200 mAh dari yang sebelumnya di 8850 mAh. Chargingnya sendiri masih sama aja di 67 watt wired. Nah, fitur pertama yang ada di Hyper OS 3 tablet version ya, yang menurut gue sangat menarik adalah Workstation Mode. Ini gue nyalahin dulu aja supaya kalian bisa lihat apa yang terjadi saat gue pencet Workstation Mode. Nah, dia berubah ya bentukannya. Jadi apa ya, ada OS baru atau ada skin baru yang ngebuat si tabletnya ini berasa kayak laptop, kayak MacBook.
Nah, di bagian bawahnya ini ada semacam kayak docking gitu, yang mana di sini tuh bisa gua tambahin sampai 13 shortcut gitu ya, shortcut app yang ada di sebelah kiri. Nih, kalau misalkan kalian lihat di tengah-tengahnya tuh kayak ada garis ya, yang ya kita sama-sama tahu kalau garis ini tuh menandakan sebelah kiri adalah shortcut app dan yang sebelah kanan adalah yang lagi dibuka gitu ya, aplikasi-aplikasi yang sedang dibuka. Nah, ini gua fullin aja semuanya jadi mentok gitu ya, sampai ke pojok. Ini bentukan kalau vertikalnya ya, dia kecil banget di bagian samping, yang mana tidak akan kita gunakan juga kalau seperti ini. Dan menurut gua ini sangat-sangat menarik karena ini mengingatkan gua satu kepada iPad dan kedua itu Samsung ya, tabletnya Samsung yang dia bisa berubah gitu, ada DeX mode-nya. Nah, di sini juga bisa. Kalau misalkan kita buka aplikasi, ya gue buka satu-satu ya. Nah, dia itu bisa buka aplikasi sampai 4. Nah, kalau misalkan kita pencet satu lagi gitu, misalkan galeri, nah dia akan nutup aplikasi yang paling belakang gitu. Nah, tapi tetap aplikasi-aplikasi ini tuh berjalan gitu ya, bukan dia ketutup. Nah, untuk workstation mode ini sendiri, menurut gue menarik karena gue pakai tablet itu kebanyakan untuk kerja ya. Gue bukan tipe orang yang pakai tablet untuk main game ataupun kebanyakan untuk kayak nonton video YouTube. Tapi gue pakai untuk kerja juga. Bukan sebagai pengganti laptop atau PC, tapi sebagai pendamping ya. Jadi kalau misalkan gue kemana-mana, mungkin gue males bawa laptop, keberatan gitu ya. Nah, ini bisa pakai si Xiaomi Pad 8 Pro-nya ini karena udah ada workstation-nya, workstation mode-nya, jadi lebih gampang buat gue kerja. Tapi sayangnya memang di sini tuh belum kompatibel untuk split screen kiri kanan ataupun kayak quad screen ya, jadi 4 gitu, kayak split 4 gitu. Ini mungkin nanti ada update-nya ke depan, karena sebenarnya si tabletnya itu kompatibel juga untuk video output. Kalau kalian ingat yang Pad 6 dan Pad 7 itu bisa video output keluar ya ke monitor, nah di sini juga bisa. Dan saat itu terjadi, kalau misalkan kalian mungkin pergi ke kantor gitu ya, ke kantor teman atau kemana gitu ya, mungkin tempat-tempat untuk meeting di kafe-kafe, nah kalian bisa colok aja dan kalian itu bisa kerja di monitor tersebut atau TV tersebut. Atau kalau misalkan kalian punya portable monitor, itu juga bisa kalian colok aja, dan di sini sistemnya cuma satu, yaitu mirroring aja. Nah, ini juga jadi PR untuk Xiaomi. Kalau seandainya bisa nyambung gitu ke monitor selanjutnya, extend, betul. Kalau misalkan bisa extend, itu akan menarik banget, menggambarkan workstation-nya sekali gitu. Dan gua rasa tabletnya sendiri ini udah capable ya, RAM-nya 12 GB, terus chipsetnya juga kenceng gitu, jadi seharusnya bisa untuk kita multitasking dan untuk ngehandle si layar yang banyak tersebut. Nah, terus ada sedikit fitur yang menurut gue menarik juga, yaitu mirroring atau kita masukin layar HP Xiaomi kita ke tablet ini. Dan di sini tuh udah ada pilihannya untuk kita pencet di bagian samping kiri. Ada kayak gambar HP, kita tinggal pencet aja. Nah, di sini tuh kita langsung ke connect ke HP Xiaomi yang gue pakai ini Xiaomi 17. Nah, itu dia ya. Jadi kita langsung dapat mirroringnya dari HP dan ini berasanya sangat-sangat intuitif. Intuitif, apa namanya, Riz? Responsif! Dan fitur ini tentu kepake banget. Gue udah sering cerita ya kalau misalkan di laptop, di Mac, dan kalau misalkan ada sesuatu hal yang penting yang harus gue akses dari HP, itu bisa langsung lewat si mini phone ini. Yang di sini juga kita bisa masuk akses ke kamera, yang mana ini ngejadiin si fitur mirroring HP ini sebagai monitoring. Kalau misalkan kalian pengen syuting-syuting mungkin pakai HP gitu ya, sekarang kan udah pada konten-kontennya itu pakai HP semua. Nah, kalian bisa coba mirroring dari sini gitu, tinggal pencet video aja dan kalian record. Dan kalau misalkan kalian mau tutup, kalian bisa tinggal tutup aja, swipe ke samping, dan dia muncul kayak ada semacam floating window gitu. Kalau misalkan mau dimunculin lagi, tinggal tap aja. Nah, fitur selanjutnya yang menurut gue sangat-sangat menarik yang ada di HyperOS 3 yaitu WPS Office PC level, mengingatkan sama tabletnya Huawei. Yang mana kita di sini dapat full fitur dari WPS yang bisa kita pakai kerja gitu ya. Dan di sini ada beberapa pilihan dari Docs, Slides, Sheet, PDF. Kita kemungkinan untuk kerja di kantoran itu akan kepake 3 ya, Docs, Slides, sama Sheets. Ini gue buka satu-satu aja. Nah, setelah kita buka, interface-nya kira-kira seperti ini ya. Kita dapat row bagian atas yang full, dan ini untuk yang Excel ya atau Sheets di sini bilangnya. Kalau yang di PPT atau presentation itu bentuknya juga sama seperti kita bisa lihat yang ada di Microsoft PPT gitu ya. Dan Docs-nya juga kita punya full gitu di bagian atasnya. Ya, jadi bisa dibilang ini sangat-sangat membantu karena sebelumnya tuh gue mencari-cari fitur seperti ini di tablet Android tapi tidak ada ya. Jadi harus gue custom dulu sih ya tablet Androidnya ke Linux dan gue download segala macam. Nah, sekarang sudah bisa tanpa di custom sama sekali, udah ada WPS Office yang PC level. Nah, karena ekosistem Xiaomi-nya juga luas gitu ya,
mungkin kalian punya HP-nya atau kalian punya aksesoris lain atau gadget lain dari Xiaomi. Jadi bisa menambah nilai gitu kalau misalkan kalian pengen sikat si Xiaomi 8 series. Oke, sekarang kita beralih dari fitur yang menarik di HyperOS 3 ke aksesoris yang menggiurkan gitu ya dari tablet ini, yaitu Focus Pen Pro, yang mana di sini kita dapat beberapa fitur-fitur baru yang tidak kita dapatkan di Focus Pen biasa gitu. Dan kita buka Mi Canvas, karena di Mi Canvas ini kita bisa explore semua fitur-fitur menarik dari si pennya. Pertama, kita itu bisa pinch ya, pinch jadi dicubit-cubit di sini. Tuh, kita muncul beberapa shortcut yang mana itu bisa di custom sebenarnya di settings, dan kita bisa tap 2 kali. Pop. Nah, itu ganti ya dari si penghapus ke pensil gitu. Dan ini juga bisa di custom. Kalian mau customnya jadi fitur apa gitu ya. Dan di sini kita juga bisa ngegede kecilin si brushnya. Nah, ini ya, kelihatan ya. Ini gue bisa naikin, gedein. Jadi kecil gitu stroke-nya. Ini tinggal di scroll-scroll aja nih pakai jari. Dan fitur-fitur ini tuh yang baru bisa gue dapetin atau gue lihat di tablet-tablet mahal. Kayak waktu kemarin tuh ada di iPad ya kalau nggak salah ya. Dan di sini juga bisa gitu. Sama kalau kalian perhatiin ini kalau gue puter-puter, tuh, dia juga muter juga stroke-nya tuh. Jadi si pensilnya ini punya banyak sensor dan punya banyak gesture haptics juga ada yang bikin dia itu lebih advance untuk kita ngegambar-gambar, dan buat kalian yang suka desain-desain lah ya, ini bisa sangat-sangat membantu. Nah, sama terakhir sebenarnya ini hal yang menurut gue niche tapi unik banget, gue nggak pernah lihat di pensil atau stylus lainnya, yaitu adalah laser pen. Jadi kalau misalkan kita colokin si tabletnya ini ke proyektor gitu ya, kita pengen rapat. Nah, kita tinggal tap aja, kita pinch. Nah, di sini kan ada yang buletan nih warna merah, kita tinggal pencet aja. Nah, ini tuh jadi kayak laser-laser buat kita ini loh, kasih tahu kalau misalkan nih, ini never resist. Nih kita tinggal turun bawah, set. Oke, set. Ya, kayak gitu kira-kira ya. Jadi intinya kita bisa presentasi dengan lebih mudah tanpa kita tambahin laser pen lagi atau ya aksesoris-aksesoris buat kita presentasi. Nah, sekarang gue mau kasih tahu beberapa spek-spek dari HP-nya dan apa aja yang baru, yang menarik gitu ya. Yang pertama adalah di bagian layarnya tentu ya, karena dia pakai layar tadi 11,2 inci IPS 3.2K dan dia pakai refresh rate di 144 Hz, 800 nits buat HBM-nya. Memang untuk di outdoor, kalau misalkan kalian pakai di cafe itu nggak terlalu terang-terang amat, tapi cukup untuk kalian pakai indoor, misalkan di kantor kayak gitu ya. Dan terus dia pakai rasio yang menurut gua ini golden ratio untuk si tablet di 3:2. Jadi dia agak mengkotak gitu ya, melebar. Udah ada sertifikasinya juga TUV Rainland, dan ini ada low blue light, terus ada flicker free sama circadian friendly. Banyak sertifikasi untuk layarnya, bikin kalian lebih nyaman untuk pakai si tabletnya ini. Nah, terus layarnya juga dia kompatibel sama Netflix Dolby Vision, jadi HDR yang paling tinggi, quad speaker juga di bagian samping, dengan kita bisa nyalain si Dolby Atmos-nya, yang mana itu suaranya jadi lebih bulat gitu ya. Itu bassnya nendang gitu ya, walaupun kita udah naikin sampai ke 200, volumenya 200%, karena di sini ada fiturnya. Oke, next selain layarnya, di sini yang matters itu adalah di bagian chipsetnya ya, di bagian performa atau mesin yang dipakai di Xiaomi Pad 8 Pro. Dan di sini gue udah coba untuk AnTuTu benchmark, kita dapat di 3.200 poin, yang mana ini skor yang lumayan tinggi. Dan ya, tentunya dapat performa yang kencang juga untuk heavy usage. Dan kalau misalkan kita lihat untuk Geekbench-nya, itu kita juga dapat multicore di 9.000 poin untuk skornya. Jadi bisa dibilang ini untuk kita kerja harian dan untuk tadi multitasking, untuk heavy usage itu aman banget. Tapi di sini yang unik adalah ada perbedaan yang di 12 GB RAM-nya itu kita dapat LPDDR5T. Kalau yang 8 GB RAM-nya itu kita dapat di LPDDR5X. Untuk UFS-nya sama-sama dapat UFS 4.1. Oke, buat gamingnya sendiri kita tetap dapat untuk gaming mode-nya ya. Ini kita tinggal ganti aja ke performance, dan sini ada beberapa menu-menu yang bisa kalian cekin aja untuk kita main game. Wah, tapi asik sih ini.
Nah, di sini berasa agak anget, tipis-tipis karena tadi kita mainnya juga baru bentar banget ya. Di sini kita dapat di 34 derajat, jadi berasanya 36, 37. Jadi berasanya tuh memang di sini nih, di dekat-dekat si kamera. Kemungkinan di sini tempatnya untuk chipset si Snapdragon-nya itu ya. Baterainya mungkin ya ada di tengah-tengahnya gitu. Nah, masih berhubungan dengan performance soal baterai ini karena di sini kan tadi gue sempat mention ada kenaikan ketimbang sebelumnya yang 8850 mAh sekarang jadi 9200 mAh. Dan klaim dari Xiaomi-nya sendiri itu dia bisa streaming video di 18 jam lebih. Atau kalau misalkan kita pakai sehari-hari, mungkin itu bisa di sekitar 1 harian full kali ya, atau bisa 2 hari gitu, 1 hari setengah. Ini adalah baterai yang gede untuk ukuran body yang setipis ini. Jadi ada anomali di mana baterainya membesar tapi desainnya secara body itu menipis gitu ya. Jadi ya good to know. Nah, terus kita bahas soal desainnya, yang mana tadi ada improvement di bagian ketipisan body. Gue tidak ada pembanding sih sama Pad 7, tapi ini lumayan tipis berasanya. Kalau misalkan kita genggam kayak gini juga tipis banget. Dan karena materialnya juga dia full aluminium ya. Terus di bagian depannya juga dia, ya kaca, udah pasti kaca, tidak mungkin bukan kaca. Pegangnya tuh digenggamnya mahal gitu ya. Sesuai dengan harganya. Dan di bagian buttonnya ini, bagian power buttonnya, itu dia berfungsi juga sebagai fingerprint gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau unlock itu bisa lewat sini. Kita cobain. Damn. Nice one. Dan untuk stylusnya sendiri, dari tadi kalian udah ngeliat gue taruh di bagian atas karena ini juga kompatibel dengan wireless chargingnya si stylus. Dia snap gitu ya. Nah, dia langsung nge-charge si stylusnya dan udah terkonek secara otomatis. Jadi kalau kalian bawa kemana-mana ya lebih secure aja sih, lebih enak gitu. Buat taruhnya juga dia spesifik ya. Tuh, ada tulisan attach here. Jadi udah dikasih tahu attach-nya di sini. Dan ini dia hasilnya kira-kira kalau misalkan gue pakai untuk video recording dengan kamera selfie-nya. Dia ada di sensor megapikselnya itu di 32 megapiksel, kalau kamera belakangnya itu di 50 megapiksel. Jadi kata Haris tadi ya, lumayan gede untuk kamera belakang yang mana biasanya kita pakai untuk scan dokumen doang. Tapi bisa kepake juga karena sensor yang gede, jadi scan dokumennya juga bisa kayak nge-cropnya lebih jauh gitu ya. Dan untuk selfie-nya sendiri dia punya luas tangkapan yang lebar. Jadi kalau misalkan kita buat meeting itu enak di sini, nyaman gitu ya, luas tangkapannya lebar. Sama ada satu fitur yang namanya teleprompter di mana kita bisa nyalahin dan kita bisa custom tulisannya apa dan nanti muncul di layarnya gitu. Mungkin untuk kalian yang pengen konten-konten tipis-tipis itu bisa menggunakan si teleprompter ini. Dan ya, menurut kalian gimana soal kualitas videonya Xiaomi Pad 8 Pro? Tulis di komen. Nah, buat garansinya sendiri, kalau misalkan kalian beli, ini dapat di 15 bulan atau 1 tahun 3 bulan garansi resminya. Dan untuk update softwarenya itu di 4 kali pembaruan OS. Jadi 4 tahun dan 6 tahun untuk security patch-nya. Jadi untuk 4 tahun ke depan atau sampai Android 20 ya, kalau penamaannya seperti itu, kalian masih aman pakai si tabletnya. Nah, setelah kita coba Xiaomi Pad 8 Pro, dari tadi ya udah kita cobain fitur-fitur menariknya di HyperOS 3, terus kita cobain aksesorisnya menarik juga yang ada di Focus Pen, dan ada keyboardnya juga, terus kita cobain beberapa pengujian untuk performance, untuk layarnya, dan desainnya juga kita tadi ngecek-ngecekin. Ini tablet yang sangat menarik ya, bisa dibilang ini all-rounder, salah satu tablet yang gue sulit untuk tidak merekomendasikannya, karena banyak banget fitur-fitur yang tadinya tuh jadi jagoan untuk tablet-tablet brand lain, dimasukin semuanya ke sini. Jadi bikin dia itu sebagai tablet yang fiturnya paling lengkap, performance-nya juga cakep, tapi memang soal harga yang bisa jadi konsiderasi kalian. Kekurangannya untuk saat ini gue masih belum lihat banget, tapi mungkin tadi kalau misalkan sekilas-sekilas ya, untuk layarnya sendiri, dia kecerahannya itu tidak begitu terang banget. Jadi untuk kita pakai outdoor, misalkan di cafe, coffee shop, itu kalau kena sinar matahari memang belum begitu bisa ngelawan gitu ya. Dan untuk si WPS Office yang PC levelnya, itu masih berasa kurang optimal di tabletnya ini, karena tadi pas gue tambah-tambahin si tabnya itu ada nge-lag dikit lah. Ya itu tinggal di software update aja. Selain itu, gue harus mencoba lagi si tabletnya, Xiaomi Pad 8 Pro. Dan mungkin kalau misalkan kalian penasaran lebih lanjut untuk dicobain lagi Xiaomi Pad
8 Pro-nya. Kalian bisa request aja di kolom komentar, Bang, gua butuh pendapat lu yang lebih in-depth gitu ya soal si tabletnya. Nanti gua akan bikin review lengkapnya. Jadi ya kalian tinggal request aja di bawah. Kalau misalkan banyak yang request, nanti gua lanjutin kontennya. Sip, kalau gitu, kalau kalian punya pertanyaan atau kalian pengen request apa lagi, konten-konten menarik lainnya soal dunia per-Xiaomian, kalian bisa tulisin aja di kolom komentar dan kita saling berbagi, kita saling berkomentar, bisa kita saling berargumen di sana. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys. Ciao Bella.